warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Henda tentunya di acara podcast Green Campus Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Nah teman-teman, kalau kemarin Henda ditemanin oleh Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2022, kali ini Henda juga ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Lirikan bentar ya. Beliau ini merupakan Kepala Program Studi Manajemen dan Pendidikan Islam. Yuk kita sapa yuk. Hai Pak Siro. Hai, Enda, apa kabar? Loh, Bapak Henda ya? Oh Bapak iya, apa kabar Pak? baik, Alhamdulillah alhamdulillah. baik Pak ya. Alhamdulillah. Enda Sehat gimana? Pak? Alhamdulillah sehat Baik, Pak. alhamdulillah. Nah Pak Siro ini kan Kepala Program Studi Manajemen Pendidikan Islam nih Pak. Kurang lebih hampir 5 tahun ya Pak? Ya, alhamdulillah. Sekarang menginjak ke tahun ke-6. Gimana nih Pak perasaannya menjadi Kepala Program Studi Manajemen Pendidikan Islam di IKHAJ? Tertantang mestinya ya. Yang kedua, ingin membuktikan Ya. bertanggung jawab dengan banyak program untuk mensukseskan visi misi fakultas dan institut. Tertantang tapi semoga bisa melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Amin, amin, amin Pak. Sampai kapan nih Pak kira-kira Pak? Sampai institut bisa memberikan kepercayaan ini kepada saya. Oh. Oke nih, baik nih Pak Siro. Karena kita ini mengobrol tentang manajemen, Hmm. Henda pengen tahu dong Pak, sebenarnya perbedaan dari manajemen, manajemen pendidikan, dan manajemen pendidikan Islam itu sendiri apa Pak? Hmm. Lebih ke masalah ini aja sih, fokus keilmuannya. Kalau manajemen lebih global, kontekstual. Sementara manajemen pendidikan lebih ke perspektif manajemen, tapi Hmm, untuk kepentingan pendidikan. Lebih spesifik lagi, manajemen hmm. pendidikan Islam bedanya perspektifnya memakai perspektif ilmu pengetahuan Islam. Itu aja sebenarnya Oh, titik letak perbedaannya. simple banget gitu ya Pak? Ya, hanya kebetulan lebih identik kalau manajemen itu ke universitas ya, Ya. lebih umum, sementara manajemen pendidikan eh, lebih ke perguruan tinggi swasta dan Ya. juga negeri. Sementara manajemen pendidikan Islam itu lebih identik lembaga pendidikan di bawah naungan pesantren seperti kita saat ini, negeri, Ya. kampus keislaman seperti UIN, itu yang letak perbedaannya di antara Oh. Oke, yang lain. baik nih Pak. Ketika kita sudah membicarakan perbedaannya, tentunya di sini Henda jadi pengen tahu lagi dong Pak, Hmm, manajemen pendidikan Islam yang ada di IKHAJ itu seperti apa nih Pak? hmm. Eh, Keunggulan ya, Ya. kalau keunggulan manajemen pendidikan Islam secara karir tentu potensinya akan sangat besar. Kita lihat kalau manajemen pendidikan Islam akan melahirkan manajer-manajer lembaga pendidikan, maka kita bisa melihat seberapa besar potensi lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Iya. Itu juga peluang besar yang dimiliki oleh lulusan manajemen pendidikan Islam secara karir ya. Sehingga kita punya banyak peluang untuk berkarir, tapi di sisi lain kita juga diedukasi, dididik tidak hanya sekedar mengelola milik lembaga orang lain, tapi kita juga diberikan kepercayaan, keterampilan, pengetahuan untuk menciptakan sendiri lembaga pendidikan, kita konsep sendiri dan kita kelola sendiri sesuai dengan asas manajemen pendidikan di dalam prodi ini. Nah, kan Bapak nih kan kepala program studi manajemen pendidikan Islam nih Pak. Hmm, Mungkin Bapak bisa memperkenalkan terlebih dahulu program studi manajemen pendidikan Islam yang ada di IKHAJ ini seperti apa Pak? Oke. Prodi Manajemen Pendidikan Islam itu SK-nya keluar 2015, Oh, sama seperti lahirnya institut kita tahun 2015. ya. Sampai detik ini 2022 hampir berjalan ke tahun ke-7, Ya. eh, jumlah mahasiswa MPI itu hampir sekitar 235, hampir 250.
Hmm. Sekarang tersisa ada 2 angkatan, 2021, 2020, 2019, dan 2018. Ya Pak. Kawan-kawan yang 2018 sudah kegiatan KKN dan finishing proposal ke skripsi. Secara mayoritas tingkat kelulusan saya kategorikan baik karena di angka Iya. 80%. Kemudian sisanya 20% lebih ke masalah non teknis saja karena masalah ekonomi dan motivasi belajar. Sisanya kawan-kawan yang 80% relatif hampir di atas 50%, karirnya bisa berjalan dengan baik. Itu dibuktikan kawan-kawan bisa dipercaya oleh masyarakat umum untuk bisa mendapatkan kepercayaan pekerjaan dan karir di luar, gitu. Oh, ya Pak. Heeh. Kemudian secara kualitas prodi alhamdulillah, prodi manajemen pendidikan Islam predikat akreditasinya B, Oh, B ya, Pak. alhamdulillah. Akreditasi pertama prodi kita manajemen pendidikan Islam mendapatkan akreditasi B. Wah, kita beri aplaus dulu dong Pak. Wow, keren banget dong MPI Ya bisa B. doakan tahun depan kita Bisa A ya Pak. akreditasi ulang, semoga dapat A. Amin. Nah, ini Pak, berarti terkait keunggulan dari prodi ini berarti apa ini Pak? Kalau keunggulan kita lebih ngomong ke karir mungkin Iya ya, Pak, keunggulan lebih ke karir nih. iya. Salah satu potensi yang dimiliki oleh prodi ini kita lihat dari standar lulusannya pada akhirnya. Iya Pak. Salah satu standar lulusan prodi ini adalah manajer lembaga pendidikan, pimpinan pengelola lembaga pendidikan. Itu juga akan berhubungan dengan seberapa banyak lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Indonesia. Iya. Karena begitu banyak yang kita miliki, baik itu negeri dan swasta, maka saya pikir itulah peluang terbesar yang dimiliki oleh predi ini, begitu. Sehingga tinggal bagaimana kualitas lulusan kita bisa lebih maksimal untuk Iya. memenuhi kebutuhan kompetisi di luar, gitu. Iya Itu Pak. aja. Wow, luar biasa banget Mhm. ya Pak. Nah Pak, karena tadi kita sudah membahas keunggulan, Mhm, tentunya kita akan lari kepada prestasi manajemen iya, pendidikan Islam ini. Tadi di awal juga udah Bapak iya, singgung bahwasanya sudah berakreditasi mhm, B. Nah mungkin ada prestasi lain Pak dari program studi manajemen pendidikan Islam ini? iya. Secara prodi saya sudah menyebutkan tadi Iya, awal akreditasi kita, alhamdulillah mendapatkan B, gitu. iya. Nah, kita berharap akreditasi tahun depan, akreditasi yang kedua kita bisa menaikkan peringkat akreditasi menjadi A, gitu. Amin. Yang kedua secara personal, eee, kawan-kawan sudah hampir berkarir di luar, Iya. bisa beragam data yang saya miliki, ada hampir sekitar apa, 5% yang masuk menjadi manajer lembaga pendidikan, menjadi kepala sekolah dan komite di lembaga pendidikan swasta tentunya ya. Ada sebagian juga masuk ke sumber daya, eee, manusia di lembaga pendidikan untuk kebutuhan administrasi pendidikan, itu banyak sekali. Terakhir saya menemukan data salah satu di antara lulusan prodi manajemen pendidikan Islam, itu menjadi manajer personalia di salah satu perusahaan di Gresik, Wow, ya. luar biasa banget ya Pak. Ya, alhamdulillah. Pak, tentunya pasti di sini teman-teman makin bertanya dong, Pak. Mhm, Sebenarnya lulusan dari manajemen pendidikan Islam ini kita tuh bisa jadi apa sih, Pak? Soalnya kan kalau misalkan yang pernah Henda denger nih, bisa jadi kepala sekolah yang juga Bapak singgung mhm, tadi. Sebenarnya lebih lebih bisa menjadi apa sih, Pak, kalau misalkan lulus dari program studi manajemen pendidikan Islam ya. ini? Kepala sekolah adalah bagian terkecil dari, istilah manajer lembaga pendidikan, Wow, ternyata gitu. terkecil, Pak, ya. Ya, sebagian kecil. Kalau kita mengikuti aturan standar kelulusan Ya. dari Direktorat Perguruan Tinggi Kementerian Agama, lulusan manajemen pendidikan yang pertama
dipersiapkan untuk menjadi manajer lembaga pendidikan yang harus memiliki keterampilan leadership dan manajerial. Kemudian yang kedua, lulusan manajemen pendidikan Islam disiapkan untuk kepentingan administratif lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam. Kemudian yang ketiga, menjadi asisten peneliti ya, untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam manajemen lembaga pendidikan Islam. Sisanya setiap prodi memiliki tambahan standar kelulusan menyesuaikan situasi dan kondisi lingkungan lembaga. Di prodi ini ditambahkan standar kelulusannya keterampilan entrepreneurship. Nah, tadi kan sudah Bapak singgung nih Pak mengenai yang dibuktikan dengan alumni-alumni. Mungkin lebih bisa Bapak spesifikkan lagi alumni itu yang betul-betul tuh sudah berapa persen dan di mana-mana aja gitu Pak. Mungkin secara menyeluruh anak-anak didik Bapak yang memang sudah lulus. Ya. Prestasi akademik yang saya sebutkan tadi menjadi manajer lembaga pendidikan ada di daerah sekitar sini, kecamatan situ ada Ya. 1 orang. Kemudian di dinas-dinas terkait, di dinas pariwisata itu ada. Kemudian administrasi lembaga pendidikan itu hampir di atas 30% bergabung dari administrasi perpustakaan, kemudian administrasi kearsipan, Iya. kemudian standar layanan keTU-an misalkan, itu sudah banyak sekali. Sisanya tadi yang saya sebutkan ada salah satu orang yang baru berhasil lulusan kemarin itu jadi manajer personalia di salah satu perusahaan di Gresik. Kalau prestasi non akademik relatif banyak ya, ada kawan-kawan lulusan MTQ sekabupaten kemarin. Kemudian kemarin ada Jawa Timur lomba debat manajemen pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur. Alhamdulillah mendapatkan juara 1 kemarin. Wow, luar biasa banget. Beli aplaus dulu dong Pak. Alhamdulillah. Wow, keren banget loh. Ada juga kemarin angkatan 2015 awal itu salah satu mahasiswa kita pernah studi banding atau studi kolaborasi lah bahasanya ya, ke Korea Selatan. Wow, luar biasa banget dong MPI ini. Wow. Dan secara prestasi individu lebih banyak yang lain. Contoh misalkan pencak silat. Kemudian ada juga lomba presentasi, analisa, dan banyak yang lain. Oh, luar biasa banget sih. Dan program studi ini sudah tidak diragukan lagi ya Pak? Apa masih diragukan Pak? Tentu akan banyak kelemahan Enda. Oh, pastinya itu Cuman Pak. prinsipnya untuk menjadi prodi yang kompetitif ya kita harus komitmen untuk bisa lebih baik setiap tahunnya kan. Siap. Itu dibuktikan layanannya harus lebih baik, kemudian tingkat kepercayaan publik ke prodi kita lebih baik, angkanya lebih besar, dan harapannya kalau layanannya lebih baik, animo masyarakatnya lebih banyak, maka saya pikir untuk menciptakan prestasi itu akan lebih mudah. Begitu, Enda. Wow, saya sampai berkaca-kaca gitu Pak. Lebay. Iya karena luar biasa banget rupanya Pak, anak-anak MPI. Saya baru dengar loh Pak. Enda baru dengar kalau ada yang... Kamu nggak dengar, padahal pacarmu orang MPI. Janganlah disinggung. Malah nggak tahu ke MPI-an. Loh enggak Pak, kan saya taunya dia aja Pak, bukan. Karena bukan kebetulan jurusannya. pacarmu nggak berprestasi sama sekali. Pak, aduh udah Pak sungak. Oke Pak.
Aduh mau nutup pun kayak jadi pengen terharu juga gitu kan. Terharu. Kok pacar saya nggak berprestasi? Nah teman-teman tadi kan sudah kita dengarkan langsung pemaparan dari Kepala Program Studi Manajemen Pendidikan Islam untuk kalian yang ingin menjadi manajer lembaga pendidikan, tenaga administrasi, dan asisten peneliti. Yuk masuk di MPI. Tentunya di Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Betul Bapak? Ya, betul sekali. Oh Siap. Pak Siro. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nih Pak ya sebelum kita closing Sama-sama Pak ya. ya. Terima kasih, saya juga dikasih waktu di sini. Siap Pak. Terima kasih banget ya Pak. Sama-sama. Oke baik nih teman-teman. Mungkin cukup sekian. Tetap pantengin terus YouTube IKHAJ Media tentunya di podcast Green Campus Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Karena masih banyak lagi program studi yang nantinya akan dijelaskan dalam podcast ini. Betul Pak? Ya, betul sekali. Oke mungkin cukup sekian. Saya Henda. Saya Ahmad Sirajuddin. Dan wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.